Lights, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gua Jojo di channel T2J. Kali ini seperti yang kita semua tunggu, gua bakal lanjutin ngebahas episode 4 dari series Moon Knight. Dimana di episode sebelumnya diceritakan usaha Mark, Steven, dan Layla yang dibantu oleh Khonshu untuk menemukan makam Amit. Walaupun itu membuat Khonshu harus dikurung di dalam batu. Jika kalian belum nonton 3 episode sebelumnya, gua saranin nonton dulu. Jadi gak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka di mana salah satu avatar dari dewa membawa patung Khonshu, di mana Khonshu dikurung di sana dan ditaruh di sebuah tempat. Yang juga ada beberapa dewa lain yang juga dikurung seperti Khonshu. Berpindah ke padang gurun, yang di sana Layla sedang berusaha membangunkan Steven yang pingsan karena merubah langit sebelumnya. Keadaan bertambah sulit dengan anak buah Arthur yang menembaki Layla dan juga Steven. Untungnya dengan cerdik, Layla bisa mengalahkan anak buah Arthur yang hanya bermodal suar saja. Tidak lama sesudah itu, Steven baru terbangun. Setelah kejadian itu, Layla bersama Steven pergi menuju makam Amit yang didapat dari koordinat dengan memutar balik langit. Layla meminta Steven untuk mengganti kendali tubuh ke Mark karena ini adalah misi yang berbahaya, tapi Steven menolaknya. Singkat cerita, sampailah mereka ke makam Amit. Di luar makam Amit, tidak ada seorang pun anak buah Arthur yang mengawasi perkemahan karena semua orang sudah masuk ke dalam makam. Sebelum masuk ke dalam, Layla dan Steven memutuskan untuk mencari persediaan yang berada di perkemahan Arthur. Di dalam perkemahan, Mark kembali meminta ke Steven kendali tubuhnya demi keselamatan dirinya dan juga Layla karena mereka semua tidak memiliki kostum Moon Knight semenjak Khonshu yang dikurung. Tapi kembali Steven menolaknya. Diceritakan juga kalau Steven memiliki perasaan kepada Layla yang adalah istri dari Mark. Di luar perkemahan, Layla hampir mencium Steven. Tapi Steven sebelumnya jujur kepada Layla mengenai Khonshu yang akan menjadikannya avatar berikutnya, yang membuat Mark menjauhi Layla. Sesudah itu Steven lalu mencium Layla. Mark yang gak senang istrinya dicium oleh orang lain memukul Steven. Layla dan Steven lalu masuk ke dalam makam Amit. Di dalam tempat tersebut, Layla juga menyinggung mengenai ayahnya yang akan sangat tenang berada di tempat yang sekarang ini. Karena ayahnya adalah seorang arkeolog. Tapi sayangnya ayahnya sudah mati saat sedang melakukan pekerjaannya. Makin ke dalam, Layla menemukan peluru di dalam tempat tersebut, entah untuk menembak apa. Selain itu, Layla dan Steven sadar kalau tempat tersebut seperti labirin. Steven yang pintar dalam hal-hal Mesir kayak gitu menyadari kalau peta dari tempat tersebut yang seperti labirin berbentuk simbol mata Horus. Mata Horus sendiri adalah simbol kerajaan dan perlindungan di akhirat menurut Mesir kuno. Dari situ mereka juga menjadi tahu kalau avatar terakhir Amit adalah seorang Firaun. Dengan memecahkan teka-teki di sana, mereka menuju sebuah jalan yang membawa mereka ke sebuah ruangan yang adalah makam dari Heka. Heka sendiri adalah penyihir di Mesir pada masanya. Di ruangan itu juga ada sebuah meja ritual yang di sana ada darah dan daging yang masih segar. Melihat tempat serem itu, mereka memutuskan untuk cepat pergi dari ruangan tersebut. Tapi karena jalan ke depannya ada banyak tengkorak dan darah membuat Steven dengan menggunakan pikiran yang pintar menyarankan untuk melewati jalan lain. Steven dengan susah payah memeriksa jalan yang lain. Menurut tulisan di sana, Amit ternyata juga terkurung dalam batu seperti Khonshu yang bernama Usakti. Tidak lama setelah menemukan jalan keluar lain, tiba-tiba ada suara tembakan dan sesosok mendekati mereka. Layla dan Steven segera mengumpat dari makhluk tersebut yang sepertinya adalah Heka. Heka membawa salah satu anak buah Arthur dan melakukan ritual dengan mengeluarkan organ tubuh orang tersebut. Seperti film biasanya, Layla dan Steven yang mengumpat ketahuan oleh Heka. Karena itu Steven dan Layla terpaksa harus berpisah agar bisa kabur dari Heka. Layla sampai di sebuah jurang. Tapi karena ia dikejar, mau gak mau ia harus melewati jalan sempit di samping jurang.
Baru saja tenang, tiba-tiba Layla ditarik oleh Heka. Tapi Layla yang bukan cewek yang dikit-dikit teriak minta tolong, bertarung melawan makhluk itu dan berhasil mengalahkan Heka hanya bermodal suar dan tangan kosong. Ternyata sama Layla bertarung dari tadi, Arthur melihat pertarungan yang dilakukan Layla. Berpindah ke Steven yang masuk ke ruangan makam Firaun. Tidak diduga, Steven menemukan makam dari Firaun yang telah lama hilang, yang adalah Alexander Agung. Of Alexander the Great. Balik lagi ke Layla, di sana Arthur mengetahui mengenai ayah Layla yang seorang arkeolog. Arthur berniat memberitahu Layla juga mengenai rahasia yang disembunyikan oleh Mark. Di tempat Steven, ia membuka makam dari Alexander, tapi tidak ditemukan patung tempat Amit dikurung. Dengan pemahaman mengenai sejarah Mesir yang tinggi, Steven membuka mulut dari Alexander karena di dalam situ ditaruh patung dari Amit. Kembali ke Arthur, ia mengatakan kepada Layla kalau ayahnya dibunuh oleh pembunuh bayaran dan Mark adalah salah satu dari pembunuh bayaran itu. Kaget dengan apa yang dikatakan Arthur, Layla lalu pergi dari sana. Di lain tempat, dengan susah payah Steven berhasil menemukan patung Amit dari dalam tubuh Alexander. Tidak lama setelah itu, muncul Layla. Steven dengan senang menunjukkan kepada Layla, tapi Layla yang marah menanyakan kebenaran dari perkataan Arthur kepada Mark. Seketika Mark kembali mengambil kendali tubuh dari Steven. Mark lalu jujur kepada Layla kalau ia tidak membunuh ayahnya, tapi Mark melihat semua kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh rekannya yang membunuh semua orang di lokasi, termasuk ayahnya, dan Mark yang juga ditembak oleh rekannya namun masih selamat. Pertengkaran mereka ditunda dengan terdengar anak buah Arthur yang mendekati mereka. Tidak punya cara lain, Mark mencoba menghadang Arthur dan anak buahnya yang datang. Arthur memberikan pilihan kepada Mark, tapi Mark memilih bertarung yang membuat Arthur menembak Mark. Lalu cerita berpindah ke semacam film dengan layar tahun 90-an. Menceritakan cerita mengenai arkeolog dan anak buahnya yang bernama Roser. Anehnya, nama arkeolog tersebut adalah You're Dr. Stephen Grant. Ternyata itu adalah sebuah film di sebuah tempat semacam dimensi lain di sebuah rumah sakit jiwa. Kejadian yang terjadi di sana juga mengingatkan kita terhadap 3 episode sebelum-sebelumnya. Di sana juga ada Mark yang di dimensi ini menjadi pasien dari rumah sakit jiwa. Tidak hanya dia, diperlihatkan juga di sana ada Layla yang juga menjadi pasien. Mark lalu dibawa ke kepala psikiater di sana yang ada Arthur sendiri. Pelan-pelan Mark teringat mengenai kejadian sebelumnya kalau ia ditembak oleh Arthur. Teringat akan hal itu, Mark segera berusaha kabur dari Arthur. Anak buah Arthur juga datang mencoba menenangkan Mark, tapi Mark berhasil kabur dan menghindar dari mereka. Di ruangan itu, Mark melihat seorang yang berada di dalam sarkofagus dan saat dibuka, itu adalah Steven. Untuk pertama kalinya, Steven dan Mark bisa bertatap-tatapan. Mereka berdua senang bertemu satu dengan yang lain. Mereka lalu hendak kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka juga melihat ada seorang di dalam sarkofagus lain. Siapakah dia? Film diakhiri dengan Steven dan Mark yang ketahuan karena bertemu dengan dewa Mesir berkepala hipo bernama Taweret. Sekian episode 4 dari series Moon Knight kali ini. Gimana menurut kalian mengenai episode 4 kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T7J. Gua Jojo, see you until next video.